Kabupaten Buleleng merupakan kabupaten yang terletak di bagian utara Provinsi Bali. Dengan luas 1.366 km persegi, Kabupaten Buleleng memiliki garis pantai sepanjang 144 km. Terdiri dari 9 kecamatan dengan 129 desa, Kabupaten Buleleng dianugerahi pesona alam yang indah. Bumi Panji Sakti, sebutan untuk Kota Singaraja, merupakan kebanggaan Kabupaten Buleleng sebagai wujud jati diri kota pendidikan di Pulau Dewata. Kabupaten Buleleng juga dikenal dengan berbagai wisata alamnya yang memiliki daya tarik tersendiri seperti air terjun Sekumpul, Pantai Lovina, serta hamparan sawahnya yang masih hijau. KPP Pratama Singaraja berada di bawah naungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali yang menjadi garda terdepan dalam menghimpun pajak dengan Kabupaten Buleleng sebagai wilayah kerjanya. Selamat datang di KPP Pratama Singaraja. KPP Pratama Singaraja mempunyai tugas pokok untuk memberikan pelayanan, melaksanakan ekstensifikasi, melakukan penyuluhan, dan melaksanakan pengawasan wajib pajak di beberapa bidang yang terdiri dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak tidak langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mewujudkan tugas dan fungsinya, Kepala Kantor KPP Singaraja bersinergi dengan 11 seksi yang ada di dalamnya. Di antaranya adalah seksi pelayanan, 5 seksi pengawasan, seksi penjamin kualitas data, seksi P3 atau pemeriksaan penilaian dan penagihan, serta sebagian umum dan kepatuhan internal. Dalam menghimpun pajak negara, dibutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni dan terus berinovasi. KPP Singaraja terdiri atas 82 pegawai yang terdiri dari 72 PNS dan 10 PPPK yang memiliki berbagai macam background pendidikan mulai dari SMK atau SMA hingga sarjana ke atas. KPP Singaraja terletak di Bali bagian utara, memiliki 9 kecamatan, antara lain Kecamatan Buleleng, Sukasada, Tejakula, Banjar, Seririt, Grogak, Busung Biu, Kubu Tambahan, dan Sawan. 9 kecamatan ini memiliki berbagai macam potensi unggulan di berbagai sektor. Sektor unggulan KPP Singaraja yaitu sektor jasa konstruksi, transportasi dan pergudangan, bendaharawan, dan sektor perdagangan. Selain sektor unggulan, beberapa sektor seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan juga berkontribusi besar dalam proporsi penerimaan kantor. Berbagai prestasi pun telah diraih, seperti penghargaan sebagai kantor pelayanan terbaik kedua tingkat Kanwil DJP Bali tahun 2019 diberikan oleh Kepala Kanwil DJP Bali. Penghargaan sebagai kantor dengan keberhasilan mencapai target pertumbuhan tahun 2019 diberikan oleh Kepala Kanwil DJP Bali. Penghargaan sebagai kantor dengan keberhasilan mencapai target effort pengawasan tahun 2019 diberikan oleh Kepala Kanwil DJP Bali. Penghargaan sebagai kantor dengan keberhasilan mencapai target effort ekstensifikasi tahun 2019 diberikan oleh Kepala Kanwil DJP Bali. Penghargaan sebagai satuan kerja dengan predikat Best Performance 4 kategori Pagu Sedang tahun 2020 diberikan oleh Kepala KPPN Singaraja. Penghargaan sebagai kantor dengan tingkat pertumbuhan realisasi pajak di atas pertumbuhan nasional tahun 2020 diberikan oleh Kepala Kanwil DJP Bali. Penghargaan sebagai kantor dengan pencapaian penerimaan pajak di atas pencapaian nasional tahun 2020 diberikan oleh Kepala Kanwil DJP Bali.
penghargaan sebagai kantor pelayanan terbaik 1 tingkat Kanwil DJP Bali tahun 2020 diberikan oleh Kepala Kanwil DJP Bali. KPP Pratama Singaraja telah melakukan pencanangan zona integritas wilayah bebas korupsi sejak tahun 2019. Sejak perancangan ini, KPP Pratama Singaraja terus melakukan pembenahan dengan memperhatikan 6 area perubahan, yaitu terdiri dari manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas layanan. Perubahan-perubahan yang telah dilaksanakan antara lain yaitu untuk meningkatkan pelayanan, KPP Pratama Singaraja memberikan pelatihan pelayanan prima yang diberikan kepada pengarah layanan atau resepsionis berupa teknik komunikasi dan tata cara berpenampilan yang menarik untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Instrumen musik Gosteja dan musik rindik di Bali di tempat pelayanan terpadu membuat suasana TPT menjadi lebih nyaman bagi wajib pajak. Pelayanan tematik dilaksanakan guna menciptakan suasana tempat pelayanan terpadu yang meriah dan penuh dengan keberagaman budaya Nusantara. Loket layanan cepat bertujuan memberikan pelayanan yang cepat kepada wajib pajak serta membuat wajib pajak menjadi lebih nyaman karena bisa mengambil hasil permohonan tanpa harus mengantri dan menunggu. Layanan satu jari merupakan layanan secara daring melalui WhatsApp yang dapat memberikan pelayanan dari dan di mana saja wajib pajak berada. Maklumat pelayanan menggunakan bahasa Bali membuat pesan yang terkandung di dalamnya dapat tersampaikan dengan baik ke seluruh lapisan masyarakat dan juga KPP Pratama Singaraja turut serta dalam upaya melestarikan bahasa daerah Bali. Pemberian souvenir kompensasi atas keterlambatan penyampaian layanan kepada wajib pajak yang terdampak diakibatkan oleh sistem error maupun human error. KPP Pratama Singaraja melakukan kerjasama dengan organisasi IWAPI untuk dapat membantu UMKM memamerkan produknya. Hal ini bertujuan untuk dapat melakukan edukasi perpajakan kepada para pelaku UMKM. Selain layanan satu jari, KPP Pratama Singaraja terus berusaha meningkatkan kualitas pelayanannya melalui sistem daring yakni Bayulinki. Dengan Bayulinki diharapkan wajib pajak bisa mendapatkan informasi layanan dengan lebih mudah dan cepat sehingga dapat disiapkan sebelum diajukan. Pada Bayulinki juga terdapat akses kontak layanan dan media sosial, salah satunya YouTube KPP Pratama Singaraja. Pada kanal YouTube KPP Pratama Singaraja, terdapat video edukasi yang ditujukan untuk para pelaku UMKM dan masyarakat lainnya dengan lebih luas dan lebih cepat. Untuk meningkatkan semangat wajib pajak dalam melakukan konsultasi perpajakan serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak, KPP Pratama Singaraja menyiapkan sigap room yang nyaman, di mana dapat digunakan wajib pajak untuk berkonsultasi dengan AR-nya. Penyediaan prayer room dan ruang inspirasi bagi pegawai wanita maupun laki-laki untuk dapat melaksanakan ibadah dan beristirahat sejenak, menyegarkan pikiran agar dapat kembali bekerja dengan keadaan yang lebih optimal. Self-assessment kesehatan pegawai berfungsi untuk memonitoring kondisi kesehatan masing-masing pegawai dalam pandemi COVID-19. KPP Singaraja juga melakukan inovasi melalui Branda Singaraja. Branda Singaraja merupakan laman yang berisi link aplikasi perpajakan untuk mempermudah pegawai dalam mengakses laman aplikasi yang diperlukan. Di dalam aplikasi Branda Singaraja juga terdapat sistem aplikasi pengawasan atau SAP yang berfungsi untuk membantu AR dalam memonitoring dan menindaklanjuti banyaknya data faktur tanpa NPWP.
Rapat pembahasan IKU dilakukan setiap bulan agar kepala kantor dapat memonitoring pencapaian IKU dan memberikan arahan agar target IKU dapat tercapai secara optimal. Papan Employee of the Month merupakan apresiasi kepala kantor terhadap pegawai yang memiliki kinerja terbaik di bulan berjalan. Dinding inspirasi yang terdapat pada ruang seksi pengawasan dan konsultasi merupakan media yang memberikan reward atau apresiasi terhadap AR yang berprestasi. Pegawai dan masyarakat mengetahui tentang gratifikasi dan mudahnya melaporkan gratifikasi, sehingga muncul kesadaran untuk bersikap hati-hati terhadap hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi. Penggunaan aplikasi Siraja atau sistem peremajaan arsip merupakan inovasi penataan berkas agar berkas menjadi lebih rapi dan proses pencarian induk berkas menjadi lebih cepat dan mudah. Aplikasi Halo Asis adalah aplikasi untuk sarana monitoring atas pengaduan gangguan atau permasalahan TIK, sehingga mempermudah Asis dalam menindaklanjuti atau menyelesaikan permasalahan TIK tersebut. Dilakukan pemasangan pelindung kabel, serta meningkatkan kualitas cable management untuk mencegah terjadinya kabel putus atau rusak. Pemasangan pelindung kabel ini juga bertujuan menjaga jaringan intranet agar kualitas pelayanan kepada wajib pajak dapat tetap berjalan secara optimal. BMN yang sudah tidak berfungsi namun masih berada di ruangan kerja akan mengganggu kenyamanan pegawai dalam bekerja. Maka dari itu, inventarisasi, penghapusan dan pelelangan BMN sangat diperlukan. Kegiatan corporate social responsibility seperti pembangunan saluran air bersih di Dusun Pancasari serta pelepasan tukik di Pantai Panimbangan Singaraja juga telah dilakukan oleh KPP Singaraja sebagai upaya untuk dapat ikut berkontribusi meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja sebagai kantor pelayanan pajak memiliki tugas untuk melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, serta penegakan hukum wajib pajak. Tugas ini mengharuskan setiap komponen di dalamnya bekerja secara optimal, efektif, dan efisien, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini. Inovasi sangat dibutuhkan guna menjalankan tugas yang telah diamanahkan. Oleh sebab itu, kami yakin bahwa berbagai inovasi yang telah kami laksanakan dapat membantu wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Kemudahan-kemudahan yang kami usahakan untuk wajib pajak diharapkan dapat menciptakan rasa percaya wajib pajak kepada negara untuk dapat mengelola dana yang telah wajib pajak sampaikan. Untuk itu, saya, Kadek Satria Wibawa, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja, serta seluruh pegawai KPP Pratama Singaraja berkomitmen membangun zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Pajak kuat, Indonesia maju. Ya, pengalaman saya untuk pelayanan di KPP Pratama Singaraja itu pelayanan sangat memuaskan karena saya sangat dibantu sekali untuk apa-apa permasalahannya di perpajakan. Kami mendapatkan insentif untuk pembayaran BPH. Kami sebagai pengelola hotel ya merasa sangat dibantu. Situasi lingkungan dan situasi kantor di KPP Pratama juga hijau, rapi, dan penuh dengan kenyamanan. Dan kami dari BPKPD Kabupaten Buleleng mendukung KPP Pratama Singaraja menuju zona integritas wilayah bebas korupsi. Pajak kuat, Indonesia maju.